Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andri Sucipta, peserta Latar Angkatan 5 CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022 di acara podcast ASN Berakhlak Bangga Melayani Bangsa. Kemarin saya mengangkat tema wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara dalam tugas dan fungsi ASN. Pada hari ini saya akan mengangkat tema praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintahan. Di sini saya sudah kedatangan dua orang tamu, yaitu Pak Walad. Selamat pagi Pak Walad. Selamat pagi Pak Andri. Ya, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Pak Andri. Oke, Pak Walad bisa memperkenalkan diri, nama dan instansinya. Silakan Pak Walad. Oke, baik Pak Andri. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua, perkenalkan saya Azanul Walad dan sekarang bertugas di instansi Dinas Pangan. Mungkin itu aja Pak Andri. Oke, selanjutnya Bu Eka, silakan Bu. Perkenalkan semuanya, saya Dr. Eka Tuniasih, saya dokter umum di Puskesmas Lubuk Besar. Oke, para pendengar sudah tahu narasumber kita dan saya sendiri dari instansi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan. Kalau berbicara mengenai praktek berakhlak di instansi pemerintahan, menurut saya sudah sewajarnya atau seharusnya setiap instansi mencerminkan nilai berakhlak. Benar nggak, Eka? Tentu saja benar Pak Andri, karena dengan menerapkan nilai berakhlak, kita dapat menjadi ASN yang profesional. Oke. Di instansi saya sendiri pasti ada praktek yang dapat dilakukan untuk mencerminkan nilai berakhlak. Di instansi Pak Walad juga pasti demikian. Benar nggak Pak Walad? Betul Pak Andri. Nilai ASN itu menjadi tonggak untuk penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, juga untuk ASN di instansi tingkat daerah. Agar para pendengar setia bisa menangkap seperti apa sih praktek nilai berakhlak di suatu instansi pemerintahan, kita bisa menggambarkannya di suatu puskesmas tempat Bu Dr. Eka bekerja, di mana saya dan Pak Walid juga sering berkunjung ke sana sehingga tahu sedikit gambaran bagaimana praktek berakhlak ini di puskesmas. Setuju Pak Walid, Bu Eka? Setuju Pak Andri. Setuju. Oke, baik. Saya mulai dari Pak Walid. Pak Walid, apa kepanjangan dari berakhlak? Oke, berakhlak itu adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, mantap sekali. Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam berorientasi pelayanan? Silakan Pak Walid. Jadi untuk nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, ada 3 poin yang akan disebutkan. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Oke, Bu Eka, bagaimana praktek dari berorientasi pelayanan tersebut di puskesmas? Silakan Bu Eka. Saya coba jelaskan beberapa contohnya ya. Yang pertama, para pemegang program kesehatan yang ada di puskesmas itu sering untuk turun ke lapangan. Dengan turun ke lapangan secara langsung, akan ada hal yang bisa dipahami dan diambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian contoh yang lain, teman sejawat yang berada di lingkungan kerja saya juga dapat diandalkan karena semuanya memiliki kemampuan yang mumpuni. Tentu saja kita semua selalu ramah dengan pasien ataupun teman kerja. Dan tentu saja cekatan dalam segala hal. Setiap bulan kami mengadakan monitoring evaluasi, akan didiskusikan beberapa masalah yang belum tercapai dan kendalanya di mana. Kemudian dicarikan solusi bersama. Contoh yang lain yaitu kami selalu mengirimkan semua laporan bulanan ke Dinas Kesehatan untuk dilihat adakah yang masih bisa dikoreksi. Kami akan melakukan perbaikan sampai laporan tersebut bisa diterima. Demikian contoh-contoh kegiatan berakhlak berorientasi pelayanan di Puskesmas, Pak. Oke, baik. Berikutnya akuntabel. Pak Walid, apa saja nilai-nilai akuntabel? Silakan Pak Walid. Baiklah, untuk
nilai-nilai akuntabel, ada 3 nilai yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Begitu Pak Andri. Oke, Bu Eka, silakan memberi contohnya. Ya, Pak, kalau misalnya di puskesmas kami itu setiap diberikan surat tugas akan membuat laporan pertanggungjawaban, kemudian menyampaikan hasil tugas ke seluruh pegawai puskesmas, khususnya kepala puskesmas. Kemudian kami juga berkata jujur dan disiplin waktu. Kemudian contoh lain, barang inventaris dari Dinas Kesehatan kami gunakan dengan baik, tidak disalahgunakan. Kendaraan dinas hanya digunakan ketika berhubungan dengan pekerjaan, digunakan untuk mudik maupun jalan-jalan. Kemudian kepala puskesmas kami juga tidak pernah menyalahgunakan kewenangan jabatan beliau. Beliau adalah sosok pemimpin yang baik, bertanggung jawab, tegas, disiplin, dan mengayomi seluruh pegawainya. Itu, Pak. Oke, mantap sekali. Berikutnya, kompeten. Silahkan Pak Olat, nilai-nilai yang terkandung dalam kompeten. Oke, selanjutnya untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam kompeten ada 3. Yang pertama, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dan kualitas terbaik. Begitu Pak Andri. Oke, selanjutnya Bu Eka. Silakan memberi contoh, Bu Eka. Ya, terima kasih Pak. Kalau contohnya di puskesmas penerapan nilai kompeten, yang pertama para senior di profesinya masing-masing. Kami di puskes kan banyak profesinya ya, ada dokter, ada perawat, ada bidan, bahkan ada yang tamatan SMA dan lain-lain. Jadi semua senior di profesinya masing-masing itu selalu membantu adik juniornya untuk belajar. Karena kita semua menyadari semakin banyak pegawai yang pandai, mengerti, dan memahami akan lebih mudah untuk menggapai tujuan tersebut. Kami selalu dituntut untuk bekerja sepanjang masa untuk meningkatkan kompetensi diri. Kemudian, semua tugas yang didapat berusaha dikerjakan semaksimal mungkin agar mendapat kualitas terbaik. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali. Semoga para pendengar mengerti akan penjelasan dari Ibu Eka. Berikutnya, harmonis. Pak Olat, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam harmonis? Silakan Pak Olat. Baik Pak Andri, untuk nilai-nilai yang terkandung di harmonis ada 3. Yang pertama adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Demikian Oke, Pak Andri. oke. Bu Eka, gimana prakteknya sih untuk nilai tersebut? Iya, Pak. Untuk implementasi nilai harmonis di tempat kami bekerja, yang pertama contohnya kami para pegawai berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi kami saling menghargai satu sama lain sehingga dapat selalu rukun dalam lingkungan kerja. Kemudian, ketika ada teman yang kesulitan atau pasien yang membutuhkan bantuan, kami akan senantiasa bergotong royong untuk membantu. Kami selalu menjaga ketertiban lingkungan kerja agar kerja dengan rasa nyaman, aman, dan membuat betah. Itu, Pak. Oke. Pak Walan, berikutnya apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam loyal? Oke, untuk nilai-nilai loyal, yang pertama itu ada memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Begitu Pak Andri. Oke, Bu Eka bisa memberi contoh prakteknya, Bu? Silakan.
Silakan Bu Eka Halo. memberi contohnya. Ya, Kami di lingkungan kerja selalu menjaga nama baik sesama ASN, menjaga nama baik pimpinan dan negara dengan melakukan tugas secara maksimal. Kami juga menjaga kerahasiaan pasien. Seperti itu, Pak, prakteknya di oke. puskesmas, Pak. Mantap, mantap. Loyal ini dimanapun kita bekerja memang harus menjaga nama baik instansi ya. Betul ya, Bapak ya, Ibu ya. Ya benar, Pak. Oke. Orientasi pelayanan sudah, akuntabel sudah, kompeten sudah, harmonis sudah, loyal sudah. Selanjutnya adaptif. Silakan Pak Walan. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam adaptif? Oke, untuk adaptif ada 3 nilai juga. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bertindak proaktif. Begitu Pak Andri. Oke, baik. Menurut saya, puskesmas bisa berusaha untuk proaktif dengan berinovasi terhadap beberapa isu kesehatan di masyarakat. Benar nggak itu baik masuk dalam adaptif? Benar, Pak. Saya rasa sudah cukup itu, Pak. Oke. Terakhir berarti kolaboratif. Apa saja nilai kolaboratif Pak Walat? Silakan Pak Walat. Oke, jadi untuk nilai kolaboratif, yang pertama itu adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Mungkin Pak Begitu, Walat Pak bisa Andri. menambahkan prakteknya di puskesmas, Pak. Oke, Pak Andri. Jadi menurut saya untuk praktek di puskesmas bisa kita lihat melalui kolaborasi dari lintas sektor profesi agar mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah kegiatan vaksinasi, yaitu ada kolaborasi antara puskesmas dengan dinas kesehatan dengan aparat keamanan TNI Polri. Begitu Pak Andri. Oke. Mereka mungkin ada ingin mengoreksi atau menambahkan, Bu? Kalau misalnya contohnya adalah kolaborasi stok vaksin, sepertinya terlalu luas ya, Pak ya. Karena Ya. kita kolaborasi dengan dinas kesehatan seperti yang Pak Walat bilang tadi. Mungkin contoh yang paling dekat yaitu antara profesi dokter, perawat, apoteker, bidan, kesemuanya harus berkolaborasi agar pasien merasa puas dan segera sehat. Itu saja sih, Pak. Oke. Berarti kita ini sudah menjelaskan nilai berakhlak dari satu persatu hingga prakteknya oleh dua narasumber kita. Semoga para pendengar dapat memahami dan dapat mempraktekkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dikerjakan masing-masing. Nah, tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Walat, Bu Eka. Sama-sama Pak Andri. Setelah ini ada video singkat core value berakhlak yang ada di Puskesmas Lubuk Besar buatan Bu Dr. Eka. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menonton. Core value berakhlak Puskesmas Lubuk Besar. Puskesmas Lubuk Besar adalah puskesmas rawat inap yang memiliki fasilitas cukup lengkap seperti ambulan, halaman yang luas, tempat tunggu yang nyaman, beberapa poli seperti poli lansia, poli gizi, MTBS, poli gigi, dan lain-lain. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan di Puskesmas Lubuk Besar yaitu senam bersama. Semua anggota Puskesmas dan pasien lansia di Puskesmas boleh mengikuti kegiatan ini.
Selesai senam bersama, pasien yang mengikuti senam akan melakukan pendaftaran. Ini adalah ruang tunggunya. Pasien akan diarahkan ke poli yang berbeda tergantung dengan jenis keluhannya. Ini adalah pasien gigi. Setiap pasien yang datang akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ditemani oleh perawat. Kemudian perawat akan melaksanakan perintah dari dokter. Seperti pada pasien ini terdapat luka diabetes. Dokter menginstruksikan untuk dilakukan pembersihan pada luka. Kemudian dokter meresepkan obat dan perawat melakukan pembersihan pada luka tersebut. Setiap tugas yang diberikan dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kami menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kami juga menjaga rahasia pasien. Bertindak proaktif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Demikian video ini dibuat, semoga kita semua dapat menjadi ASN yang profesional. Sampai jumpa di lain kesempatan.